Tanggal 2 Juli kemarin DPR Israel nyetujuin pemerintahannya buat ngebeli 25 jet tempur tambahan ke Amerika, yang ternyata duit buat bayarnya itu pakai duit Amerika. Terus tanggal 12 Oktober kemarin, Menteri Pertahanan Amerika bilang kalau mereka bakal mensuplai kebutuhan militer ke Israel dan Ukraina secara berbarengan. Wah, berarti nambah nih pengeluarannya dari Ukraina jadi Ukraina dan Israel. Enggak. Ternyata sebenarnya selama ini Amerika udah ngirim banyak banget bantuan luar negeri, mulai dari uang, senjata perang, secara rutin, dan ternyata Israel ini adalah penerima bantuan luar negeri terbesar dari Amerika selama ini. Nah, gara-gara itu gue jadi ngulik banyak mulai dari basic, yaitu budget militer Amerika tuh dipakai buat apa aja sih? Terus bantuan ke Israel ini gimana detailnya? Kenapa Amerika kok cinta banget sama perang? Termasuk siapa sih pemenang perang sebenarnya? Video ini bakal ngejawab itu semua. Jadi kalau belum pernah tahu, nonton sampai habis, oke? Hello, gue Kinpra, jangan lupa baca description, oke? Oke, buat nge-breakdown budget militer Amerika, kita bakal ambil dari budget request mereka di tahun fiskal 2022. Di tahun itu, overall budget militer mereka adalah 752 billion US dollar, dan 715-nya atau sekitar 11.000 triliun rupiah adalah untuk Department of Defense. Jujur, gue pas ngitung angka ini sampai berkali-kali ngecek, belasan ribu triliun, Pak. Nah, DoD sebagai pihak yang bakal belanja ini ngegunain 715 billion tadi buat mendanai berbagai proyek jangka panjang dan proyek-proyek baru juga. Misalnya ngemodernisasi nuklir sebesar 27,7 billion, buat misil 20,4 billion, long range fires 6,6 billion, science dan teknologi 14,7 billion. Ini udah termasuk buat ngembangin AI juga 874 juta dolar. Terus 20,6 billion buat persisteman luar angkasa dan 10,4 billion buat cyber security dan cyberspace. Di sisi divisi, Air Force dapat 52,4, termasuk 12 billionnya untuk 85 jet F-35. Navy dapat 34,6 billion dan Army dapat 12,3 billion. Dana tambahan juga ngalir ke masing-masing divisi tadi untuk combat readiness. 27,8 ke Army, 48,5 ke Navy, 36,5 ke Air Force, dan 9,4 ke Special Ops. Nah, sama kayak karyawan-karyawan pada umumnya, tentara dan pegawai di sana pun juga dapat kenaikan gaji. Mereka dapat kenaikan sebesar 2,7% dan keluarga mereka overall bakal dapat 8,6 billion buat childcare, pendidikan, dan pengembangan diri. Terus kalau dilihat di forecast internasional, di tahun fiskal 2022 itu DoD punya kontrak sama perusahaan senilai 423,9 billion dolar. Dan salah satu kontraktornya adalah Lockheed Martin, perusahaan yang memproduksi jet tempur tercanggih di dunia sekarang, yaitu F-35. Jet yang baru aja dibeli lagi sama Israel pakai duit bantuan dari Amerika. Maksudnya gimana? Amerika bakal terus ngirim bantuan lagi ke Israel setelah Israel Hamas resmi perang. Bahkan USS Carney akhirnya udah nembakin misil pertama mereka tanggal 20 kemarin sebagai bentuk bantuan ke Israel. Kapal destroyer ini juga nggak dikirim sendirian, tapi sama kapal-kapal lain juga, termasuk USS Ford, kapal induk terbaru dan tercanggih Amerika di dunia yang harganya 13 miliar dolar. Nah, komitmen Amerika buat nge-support Israel ini sebenarnya punya cerita panjang, tapi in total mereka udah ngasih Israel lebih dari 312 billion dolar sejak Perang Dunia Kedua. Dan dengan angka ini Israel jadi penerima bantuan luar negeri atau foreign aid terbanyak dari Amerika. 100 miliar dolar lebih besar dibandingin bantuan buat Vietnam, Mesir, bahkan hampir 3 kali lipat lebih besar dibandingin Korea Selatan yang padahal benar-benar terpuruk pas perang saudara dulu selama perang dingin. Tapi bentuk foreign aid ke Israel ini beda sama bantuan yang dikasih ke negara-negara lain. FYI, Israel itu termasuk negara produsen senjata dan negara makmur yang bahkan secara GDP per kapitanya itu nomor 3 di Asia. Mereka cuma kalah dari negara sultan dan negara multikultur di sebelah kita. Jadi foreign aid yang dikasih ke Israel tadi bukan grant kayak donasi, tapi dalam bentuk yang namanya Foreign Military Financing atau FMF. Nah, skema FMF ini simpelnya kayak gini. Amerika itu salah satu negara yang mampu banget buat ngeproduksi senjata canggih. Jadi mereka mau ada pembeli dong. Nah, itulah yang dilakuin sama Israel. Misalnya Israel beli 50 jet ke Amerika. Bayarnya itu bakal pakai duit dari FMF tadi. Kemarin mereka beli 25 jet lagi. Bayarnya ya pakai FMF juga. Benefitnya, di satu sisi Amerika ngebantuin Israel sebagai teman yang satu value sama mereka. Di sisi lain, akhirnya itu duit masuk lagi ke Amerika dan bikin ekonomi mereka tumbuh, ekspor, lapangan kerja, GDP, dan sebagainya. Itu jadi kena dampak karena ngasih bantuan luar negeri ke Israel. Terus foreign aid Amerika ini kalau dilihat trennya menarik juga menurut gue. Chart ini adalah perbandingan bantuan luar negeri Amerika ke Israel dan ke penerima paling besar di setiap tahunnya. Dan ini nunjukin kalau sebenarnya Israel itu nggak selalu jadi penerima terbesar kok. Tapi kalau kita lihat dari point of view lain, ternyata ada informasi lain juga, yaitu dari tahun 50 sampai hari ini Amerika nggak pernah berhenti ngasih bantuan ke Israel, walaupun nggak selalu paling besar. Terus sejak perang Yom Kippur tahun 70-an, bantuan
bantuan ke Israel ternyata nggak pernah kurang dari $2 billion per tahunnya kalau dibandingin sama tahun-tahun sebelum perang. Dan setelah perang Yom Kippur di sini, Amerika malah makin gencar terlibat konflik dan perang secara langsung. Kalau menurut Kementerian Luar Negeri China, emang setelah Perang Dunia Kedua, majority of konflik yang terjadi di dunia ini either provoked by US, launched by US, atau at least involving US. Perang Korea, Yom Kippur tadi, Vietnam, Kosovo, invasi Afghanistan, Irak, Libya, ISIS, dan seterusnya. Sampai sekarang di Ukraine dan Israel Hamas ada Amerika. Jadi gue nyoba ngerangkum daftar perang yang ngelibatin Amerika. Ini gue ambil dari Totco yang bersumber dari hasil investigasinya Duke University. Dan kalau dilihat pakai visual kayak gini, bener-bener clear banget. Sejak tahun 2000, warna birunya ini makin padat. Amerika bener-bener makin gencar terlibat konflik di sini. Dan makin panjang juga durasinya. FYI, mantan presiden mereka yaitu Jimmy Carter ternyata pernah nge-refer Amerika sebagai negara yang paling suka perang dalam sejarah di dunia. You go around the world and ask people which is the most warlike country on earth, which one do you think they would respond? The United States. So, kenapa? Kenapa Amerika gencar banget involved di perang? Dari sekian banyak pendapat, profesor ini punya jawaban yang kalau dipikir-pikir make sense banget. Menurut dia, Amerika ini terus-terusan berkonflik simply karena mereka bisa. Dari dulu, Amerika itu ngebangun militernya jadi kuat banget. Dan great power ternyata nggak cuman comes with great responsibility, tapi juga great temptation. Menurut dia, dengan Amerika punya berbagai senjata canggih, jet tempur, kapal induk, dan lain sebagainya, susah banget buat ngelawan godaan untuk nggak ngelakuin sesuatu. Kalau ada sedikit aja isu di belahan dunia manapun, harus join. Artinya karena mampu, mereka jadi mesti banget ngelakuin sesuatu. Padahal kayak kata orang bijak, karena kita bisa, gak berarti kita harus. Nah, selain itu, masih menurut profesor, ternyata karena mereka belum pernah benar-benar berantem sama lawan yang selevel kekuatannya. Menurut dia, sejak berakhirnya Perang Dingin, Amerika sampai sekarang berada di posisi yang benar-benar aman banget di puncak. Gak ada kekuatan besar di dunia ini yang selevel sama Amerika, kecuali China, yang bentar lagi bakal selevel, dan pastinya Rusia juga. Menurut dia, China-Rusia ini bisa jadi adalah si kekuatan besar yang bakal jadi lawan sepantar kalau Amerika terus-terusan mojokin mereka, entah di panggung politik, di film-film, dan lain-lain. Artinya selama ini Amerika terus-menerus jadi preman yang lagi petantang petenteng yang udah lama nggak berantem abis-abisan karena lawannya yang selevel lagi tidur. Dan per hari ini ya kita lihat Rusia udah bangun dan lagi pemanasan mungkin bisa dibilang. Jadi nggak nutup kemungkinan sedikit demi sedikit perang-perang kecil sekarang tuh bakal mulai membesar jadi perang besar. Dan yang pasti Kementerian Luar Negeri China juga ngeklaim kalau Amerika yang cinta konflik ini udah melahirkan 37 juta korban yang harus ngungsi di seluruh dunia. Nah, kalau ngomongin korban pasti ada pemenang. Jadi sebenarnya siapa pemenang sebenarnya? HIMARS, Howitzers, Javelins, senjata-senjata ini semuanya bisa ditemuin di battlefield di Ukraine. Senjata ini adalah buatan perusahaan Amerika yang udah ngesuplai senjata ke Ukraina sejak awal perang. If Russia crosses this line, there will be catastrophic consequences for Russia. The United States will respond decisively. Now, in private... Menurut CGTN, setelah pernyataan tadi, Pentagon ngumpulin para perusahaan senjata buat ngomongin kapasitas produksi kalau konflik memanjang atau bahkan membesar. Lalu Joe Biden juga mampir ke pabrik senjatanya Lockheed Martin yang jadi salah satu kontraktor utama dari DoD untuk melihat gimana produksi senjatanya mereka. Is the mission that matters most. At Lockheed Martin, we know today's threats come from behind, above, and below, and we make sure those who serve stay ahead of them by connecting platforms necessary to dominate every domain across air, land, sea, space, and cyber, using technologies that protect in the same moment they detect. The mission is a safer, more secure world. Our promise is to help make it happen. Nah, Lockheed sendiri adalah salah satu dari 5 perusahaan senjata terbesar di dunia. Selain Lockheed, ada juga Raytheon, Boeing, Northrop, dan General Dynamics. Di tahun 2021, Amerika itu jadi rumah dari hampir setengah perusahaan senjata dunia. Menurut SIPRI, Amerika itu jadi eksportir senjata nomor 1 di dunia. Dan antara 2018 sampai 2022, Amerika nguasain market share senjata secara global hampir 40%. Hampir setengahnya market senjata dikuasain US. Jadi bisnis senjata ini cuan cuy buat negara, terutama buat perusahaannya. Menurut The Defense Post, Javelin tadi aja harganya $178.000 alias 2,8 miliar rupiah alias seharga satu BMW 740. Dan Lockheed yang join bareng sama Raytheon buat ngeproduksi Javelin ini dapat kontrak sebesar $309 juta untuk ngeproduksi 1.300 Javelin. Ini baru Javelin loh, dan baru barang jualan loh. Saham gimana saham? Ya udah pasti naik. Di 3 minggu awal perang Rusia, saham Lockheed terbang sampai 22%. Raytheon naik 11%, sahamnya Northrop 20%, General Dynamics juga naik 15%. Bahkan hari Senin 9 Oktober kemarin, alias hari pertama market buka setelah PM Israel ngumumin perang, di hari Sabtu sebelumnya, perusahaan-perusahaan senjata ini langsung terbang lagi. Kecil banget naiknya. Nah ini,
Ini kurang pas mikirnya. Anggap kita ada saham di BCA 1 miliar rupiah. Sehari naik 2% aja, itu udah untung 20 juta. Apalagi mereka yang invest di Lockheed tadi. Dan bosnya Raytheon ternyata bener-bener oke-oke aja untuk ngomong terang-terangan kalau dia oke-oke aja make money dari perang. I make no apology for that. I think again, recognizing we are there to defend democracy, and the fact is, eventually we will see some benefit in the business over time. Nah, Lockheed termasuk Boeing dan perusahaan senjata yang lain adalah bagian dari Industrial Military Complex. Military Complex ini bukan komplek as in komplek rumah-rumah tentara, tapi jaringan yang terdiri dari 3 pemain utama, yaitu perusahaan yang ngeproduksi, DoD yang belanja, dan Kongres sebagai legislatif yang ngendalin budget. Dan uang yang berputar di situ pastinya ngaruh ke ekonominya Amerika, at least dari sisi tersedianya lapangan kerja dan ekspor. Dan tentunya ngaruh ke pendapatan para pemain juga, pemilik dan karyawan perusahaan, oknum-oknum kementerian, termasuk anggota DPR yang pada punya sahamnya juga. Misalnya mereka-mereka ini, ada yang udah hold saham dari lama, ada juga yang baru invest di awal Februari pas perang Rusia. Nah, tapi selain mereka, ternyata rakyat kecil itu juga terbukti bisa manfaatin konfliknya Amerika loh. Dan dialah yang jadi salah satu sosok yang akhirnya ngebangun Afghanistan dengan cara nginvest kekayaan dia di negaranya. Namanya adalah Hashimi, dan dia adalah salah satu orang yang dilabelin istilah 9/11 millionaire. Fahim sering digambarin sebagai orang yang berhasil muterin krisis jadi peluang waktu Afghanistan diinvasi. Sebelum periode perang, dia ini adalah guru muda bahasa Inggris yang pakai sepeda kalau mau ngajar. Nah, waktu Amerika datang ke Afghanistan, dia jadi salah satu orang yang direkrut buat jadi penerjemah di pangkalan militer Amerika waktu umurnya masih awal-awal 20-an. Pas dia mulai makin mantep hubungannya sama militer Amerika dan mulai terbiasa juga sama cara mereka ngelakuin ini dan itu, dia level up dan jadi nyediain kebutuhan-kebutuhan lain dengan amount yang lebih besar. Sekarang umurnya mungkin udah 40 tahunan ya, dan dia udah berhasil ngebangun Hashimi Group. We're investing in the country very, very heavily. We're 100% Afghan-owned and Afghan-operated, and we're providing jobs for the Afghans, and we're doing business in Afghanistan to bring stability. Nah, kata dia, dalam 10 tahun tuh bisnis-bisnisnya dia udah melahirkan 1.000 lapangan kerja buat masing-masing perusahaannya secara rata-rata, dan berkontribusi sebesar $15 juta ke ekonominya Afghanistan. Jadi dia ini emang punya semacam filosofi lah buat negaranya. We're probably one of the very few companies that have invested everything back in the country. We're very committed to that, and we're very proud of that. There may be Afghans who have taken their money out of the country, which I do not advise and have always advised against. Nah, itu dia cerita tentang uang di sekitar perangnya Amerika yang cinta banget nih sama konflik. Menurut lo gimana? Ngobrol deh kita di komen.